Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Sales mobil susah, nyerah saja dan pergi. Cerita ini tentang pekerjaanku sebelumnya, di grup dealer yang sebenarnya aku sukai. Aku ingin masuk ke merek tertentu, dan menetap untuk bekerja di toko yang berbeda selama 6 bulan, dan meminta GM untuk posisi di satu toko tempat aku ingin bekerja. GM adalah orang hebat, dan dapat melihat aku sangat ingin pindah ke sana, dan membantu aku mewawancarai manajemen tingkat atas di sana meskipun kedua manajer penjualan itu tidak terlalu tertarik dengan kacang hijau, alias seseorang yang baru di bidang penjualan. Mereka menyerah setelah aku bertahan, dan memberi aku posisi penjualan dengan enggan. Pada minggu pertama aku di sana, manajer yang tua menarik aku ke kantornya, menendang kakinya, dan mengatakan sesuatu seperti ini. Dengar, ketika kamu pasti menyerah pada pekerjaan ini, jangan repot-repot muncul. Kamu tahu berapa banyak kacang hijau yang tidak benar-benar menjual? Tidak ada. Penjualan adalah jenis yang sekarat, dan kamu tampaknya tidak memiliki cukup keunggulan untuk mengambilnya. Kamu terlalu baik untuk berada di sini. Jadi bantu kami dan pergi dari sini. Tidak ada yang memberitahu tentang bisnis mobil. Aku mengambil itu ke dalam hati. Bulan pertama aku mendapat komisi dan semua orang terpesona. Setelah lebih dari 2 tahun bertarung melawan veteran top mereka untuk posisi pertama dan melakukan pembunuhan mutlak, aku dan istri mengetahui kami memiliki bayi. Sama seperti aku menyukai pekerjaan itu sendiri, bersenang-senang dengan merek pilihanku dalam prosesnya, mendapat beberapa keluarga dan referensi yang setia. Sudah waktunya untuk menjauh dari pekerjaan yang sangat stres dan fokus pada keluarga. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, tetapi selalu terhalang oleh manajer penjualan yang berusaha membuat aku sengsara. Beberapa hari, aku akan tertawa dan mengobrol dengan prospekku dan bersenang-senang. Mereka akan keluar dari jalan mereka untuk mengacaukan kesepakatanku atau hanya membuat aku kesal. Rekan kerja lain mengatakan kepada aku kalau mereka sering mendengar para manajer itu mengeluh kalau aku terlalu senang melakukan pekerjaanku. Ketika kami mendapat berita tentang si kecil kami yang akan datang, aku juga mengetahui para manajer telah mengambil bonus yang aku dapatkan dengan adil, disebut spiffs, dari aku selama berbulan-bulan selama COVID. Sudah waktunya untuk mengambil uang dan pergi. Pada titik ini, aku telah menjadi spesialis EV, bersertifikat pabrikan toko, dan menjalankan program pra-pemesanan seluruh toko sendiri. Aku adalah satu-satunya yang bersertifikat untuk melakukannya, dan manajer tidak tahu apa-apa tentang proses yang sebenarnya. 1 Januari 2022 hits. Aku berjalan terlambat 3 jam untuk shiftku, tidak mengenakan pakaian bisnis normal. Aku tidak pernah terlambat lebih dari 1 atau 2 menit tanpa memberitahu mereka, jadi mereka hanya berasumsi aku ada di sana. Aku kira dan tidak pernah pergi untuk memeriksa. Manajer melihat aku dari atas ke bawah, melihat jam, melihat aku lagi, melihat jam, dan bergumam, kamu tidak berpakaian untuk bekerja. Ya, karena aku tidak bekerja di sini lagi. Bingung, dia berulang kali bertanya apa yang aku maksud dengan itu. Aku baru saja mengatakan kepadanya kalau aku berhenti. Terima kasih telah mengacaukanku dari bonus yang aku peroleh dengan susah payah selama setahun, dan karena mencoba mengacaukanku dari kebahagiaanku. Tapi kamu tidak bisa berhenti seperti ini. Tidak seperti kamu melakukan itu. Di mana pemberitahuan kami? Kami hanya memiliki beberapa orang tersisa. Kami tidak bisa menutupi shiftmu atau pre-ordermu. Ya, begitulah. Aku hanya melakukan persis seperti yang diperintahkan. Semoga tahun barumu menyenangkan tanpaku. Cerita kedua. Orang tua mencoba memaksa aku untuk mendapatkan pekerjaan di SMA. Untuk konteks, aku adalah yang termuda di keluarga. Kakak perempuan tidak harus bekerja. Dan sementara 2 saudara membantu ayahku di bisnisnya sepulang sekolah itu hanya selama 2 jam, Senin sampai Jumat. Aku adalah murid yang baik. Aku mendapat beasiswa akademik selama 4 tahun di SMA swasta. Tak satu pun dari saudara dapat mengatakan hal yang sama. Tetapi orang tua teguh pada keyakinan mereka, kalau aku berkontribusi lebih banyak untuk rumah tangga meskipun menghemat beberapa ribu untuk biaya kuliahku. Aku tidak ingin bekerja. Aku ingin fokus pada studi dan bermain olahraga. Tetapi keluarga tidak mau menyerah. Kakak-kakakku terus membawakan aku lamaran kerja untuk setiap restoran cepat saji di daerah itu. Tetapi aku tidak melakukan apa-apa dengan mereka. Orang tua memutuskan, mereka akan mengantarku ke masing-masing restoran dan melihat aku menyerahkan aplikasi ke setiap restoran. Isyarat malicious compliance. Aku mengisi aplikasi, dan mereka memeriksa untuk memastikan aku memberikan nama dan nomor telepon yang benar. Untungnya, mereka tidak mengisi kotak upah yang diinginkan di bagian bawah. Aku meminta 75.000 setahun. Ini tahun 1986. Aku tidak mendapat 1 telepon pun. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya.